Bisa jelaskan? Eh, Alhamdulillah hari ini kegiatan berlangsung dengan lancar dan dari Komisi 13 ya kita bermitra dengan LPSK dan LPSK itu sendiri kita menggandeng dari praktisi hukum ada Kajati, ada dari tadi hakim dan ini hadir kita semua kepala LPSK, wakil dan sekjen. Hari ini launching pertama kali ya Pak Ketua kita ada penyerahan dana abadi korban untuk proses pelecehan kekerasan seksual. Mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh beliau. Iya, silakan Ibu. Ya, saya kira ini momen penting di mana LPSK sudah Maaf ya. salah. Baik, ini momen penting untuk LPSK di dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini bisa berjalan karena kerjasama dengan aparat penegak hukum dari sejak penyidikan, kemudian juga penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan ya oleh majelis hakim, sehingga menghasilkan putusan yang kita dapat eksekusi dan jaksa kemudian melakukan tugasnya sehingga DBK ini bisa diberikan kepada korban. Harapannya ke depan akan banyak pemenuhan hak saksi korban yang betul-betul dioptimalkan. Ada datanya Bu, khusus untuk di Sulawesi Selatan. Kasus seperti itu. Data Bapak ada ya? Iya. Dirahasiakan nggak ya data itu? Yang jelas Dirahasiakan nggak? untuk di Sulawesi Datanya dirahasiakan nggak kalau belum? adalah yang pertama Tapi kan kali nggak menjelaskan menyerahkan identitas. dana bantuan korban. Prosesnya panjang. Mulai perkaranya sendiri, LPSK menghitung restitusinya, masuk dalam tuntutan jaksa, hakim memutus, dan seterusnya. Banyak case pelaku atau terpidana membayar kepada korban. Itu juga di sini juga ada. Itu hal yang baik. Tapi dalam beberapa case korban atau tersangka atau terdakwa atau terpidana itu betul-betul tidak mampu, sehingga kejaksaan juga ada upaya-upaya bagaimana kemampuannya dan penelusuran segala macam sehingga diganti melalui dana bantuan korban. Prinsipnya dana bantuan korban itu adalah kompensasi atas restitusi kurang bayar. Kalau terpidana membayar berapa, separuh misalnya seluruh kemampuannya, maka kekurangannya dibayar melalui dana bantuan korban. Inilah, dan ke depan kita juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk menghimpun, mengelola dana bantuan korban. Dari mana sumbernya? Banyak. Ini adalah momentum penting untuk menjaga marwah kita semua termasuk masyarakat demi kepentingan korban. Pada saatnya nanti akan kita launching dan publik bisa masyarakat, individu, perusahaan dan lain-lain sebetulnya yang diatur dalam undang-undang, filantropi dan sebagainya bisa berpartisipasi pada saatnya. Ini adalah momentum yang penting kita semua bersatu padu, termasuk negara di situ di dalamnya juga sumber keuangannya satu padu untuk pemenuhan hak korban tindak pidana. Misalnya kan yang dilibatkan banyak, kalau di negara sendiri seperti apa? Ini kita Komisi 13 sudah 3 hari menggodok mengenai dana abadi korban dan kemarin aja ada beberapa perubahan PSDK ini di Komisi 13. Insya Allah ke depan ini lembaga daripada LPSK sendiri kita mendorong untuk menjadi lembaga negara ya yang besar karena tidak semua orang yang sedang jadi korban atau saksi itu berani untuk mengadu. Salah satunya hari ini tadi dikatakan juga Kajati, beliau juga membuka gerai untuk smart pelayanan korban, prima, saksi. Ini tentunya LPSK menggandeng dari semua unsur pemerintah, stakeholder terkait.
Kenapa? Karena dengan dikawal ini saksi korban, insya Allah hak-hak untuk korban itu kita upayakan sampai si korban itu mendapat perlindungan yang sesungguhnya, baik dari psikis maupun materi dan moral maupun material. Kalau sejauh ini kita lihat banyak kasus-kasus yang butuh bantuan. Banyak sekali kasus yang belum terungkap dan alhamdulillah salah satunya Sulsel pertama kali out of the box-nya untuk dana abadi korban ada hari ini kita launching dan mudah-mudahan yang lain provinsi mengikut karena ini butuh atensi ya dari pihak hukum terutama dan memang perlu keterlibatan stakeholder yang terkait dan hari ini kami juga ingin melaksanakan audien dengan pemerintah kepala daerah, insya Allah. Kekerasan seksual ke depannya. Ya, kami dari jaksa ya sebagai eksekutor dalam perkara tindak pidana sudah menginstruksikan bahwa nanti seluruh restitusi itu putusan pengadilan harus dieksekusi. Kalaupun tidak mampu terpidana ataupun sudah menyatakan harus melalui tahap aset tracing, benar nggak dia mampu. Kita cek semua kekayaannya, bisa melalui BPN, bisa melalui Samsat atau kendaraan-kendaraan, atau kita dengan metode lain mungkin ke aparat setelah kita mengetahui dan langsung kita eksekusi. Kalau mereka nggak punya kalau masih punya aset, jadi harus, dan ini telah dilakukan harus maksimal lah, telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri baru dan alhamdulillah hari ini beliau datang ini memberi apresiasi bahwa Kejaksaan Negeri baru telah maksimal melakukan itu semuanya dan alhamdulillah kalau sudah maksimal itu semua tidak ada asetnya barulah nanti ada bantuan. Dana bantuan ini. Berarti tidak serta-merta diberikan bantuan itu. Harus Mengecilkan dana aset lain. tracing.